Yo, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan kali ini, gua akan ngelanjutin pembahasan gua yang berkaitan dengan alur cerita light novel Isekai Apocalypse Minogra volume keduanya. Ini adalah pembahasan part ketujuhnya. Sebelum menonton video ini, gua nyaranin agar kalian menonton pembahasan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dulu agar bisa nyambung sama yang gua ceritain di pembahasan part ketujuh ini. Kalian bisa mencek pada playlist gua yang berkaitan dengan Isekai Apocalypse Minogra atau bisa dengan mengklik link yang telah gua berikan di deskripsi. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Pada scene terakhir pembahasan part ke-6 sebelumnya telah gua jelasin kalau saat itu dua kembar beserta 3 orang pengawalnya yang merupakan manusia burung telah kembali dari Dragontan. Jadi kali ini akan gua lanjutin dari sini. Pada scene pertama akan memperlihatkan saat dimana Takuto sedang adu debat dengan Ato. Saat itu ternyata diketahui kalau Ato tengah marah kepada Takuto karena memerintahkan dua kembar untuk datang ke Dragontan. Alasan kenapa Ato marah dikarenakan karena dia telah mendapatkan laporan situasi secara keseluruhan dari 3 orang pengawal burung, yang dimana saat itu dilaporkan kepada Takuto dan Ato tentang insiden di mana Vesta ingin menyerang mereka semua. Di situ juga dilaporkan tentang situasi dari Antelas yang melihat kejadian itu dengan penuh ketakutan. Atau saat itu nyampein kalau dia gak suka dengan cara dua kembar yang seakan-akan menjadi seorang villain. Dikarenakan karena Minogra pada awalnya ingin menjalin sebuah kerjasama dengan Ponkaven. Saat itu Ato juga bilang kalau emang dari awal kita menempuh jalan kejahatan, maka kenapa kita harus repot-repot menjalin kerjasama dengan kerajaan lain. Menurut Ato, hal ini sangatlah tidak efektif. Ini dengan menimbang penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan suci Qualia sebelumnya, yang ternyata pada waktu itu Minogra sama sekali tak mengetahui tentang keberadaan dari kerajaan suci Qualia. Di sini Ato juga mengingatkan kalau dia dan Takuto masih tergolong baru di dunia ini. Atau juga saat itu melakukan pemisalan kalau kita menggunakan kejahatan dan ternyata ada hero lain yang lebih kuat daripada kita, maka itu bisa dikatakan kita akan celaka. Menurut Ato akan lebih aman kalau sekiranya Minogra menggunakan taktik yang jitu untuk mendapatkan sesuatu daripada hanya bergantung kepada kekuatan. Begitulah kira-kira ajang adu debat antara Ato dan Takuto. Mendengarkan semua ocehan dari Ato, saat itu Takuto sama sekali tak bisa menyangkalnya. Dikarenakan karena apa yang dikatakan oleh Ato itu adalah sebuah kebenaran. Di sini Takuto berkata kepada Ato kalau apa yang sudah terjadi tak perlu lagi untuk disesali. Menurut Takuto, ini adalah hal yang sia-sia untuk terus mempermasalahkan hal ini. Pada saat itu, dengan ekspresi yang seperti masih kesal, Ato memanggil semua petinggi dari Minogra untuk mengadakan sebuah rapat guna meninjau hasil laporan dari dua kembar. Kemudian ketika itu scene akan berganti, yang dimana kini memperlihatkan saat di ruang rapat di mana seluruh petinggi Minogra telah berkumpul. Tentu saja pada waktu itu juga terdapat dua kembar, dikarenakan karena pada rapat kali ini membahas tentang laporan dari mereka. Sebenarnya pada waktu itu Maria dan Karya masih takut untuk bertatapan langsung dengan Ato. Hal ini tentu saja karena mereka habis dimarahi sebelumnya. Ketika menghadapi situasi seperti ini, Kapten Gia pun mencoba bersuara dengan berkata kalau sebaiknya Nona Ato fokus dengan rapat ini dan tak lagi memarahi dua kembar. Mendengarkan sedikit nasihat dari Kapten Gia, ketika itu
ataupun mulai tersadar, dan ia memutuskan untuk fokus 100% dengan rapat ini dan mengesampingkan rasa kekesalannya. Ketika itu rapat pun dimulai, yang dimana diawali dengan penyerahan laporan yang diberikan oleh Atto kepada Penatua Moltar. Di sini yang menyampaikan tentang hasil laporan kepada semua orang adalah Penatua Moltar, yang dimana ketika mendapatkan laporan dari Atto, saat itu pun ia langsung membaca laporan tersebut. Di sini Penatua Moltar menyebutkan terdapat beberapa poin yang ditemukan dari laporannya si kembar. Poin yang pertama tentu saja adalah tentang situasi dari para warga kota Dragontan. Penatua Moltar saat itu berkata, sepertinya para warga Dragontan tidak mendapatkan kesejahteraan dari hidup mereka di kota Dragontan. Hal ini seperti yang dituliskan oleh para kembar ketika memperhatikan bagaimana situasi para warga Dragontan dan bagaimana keadaan dari pemukiman mereka. Di sini Penatua Moltar pun berkata kalau sekiranya Minogra bisa memanfaatkan kesempatan ini dan bisa menjadikan para warga Dragontan sebagai salah satu dari mereka. Di sini Penatua Moltar juga baru tahu kalau sepertinya di kota Dragontan juga terdapat pemukiman para Dark Elf yang merupakan saudara satu ras dari mereka. Melihat kalau sepertinya ada saudara satu rasnya di sana, saat itu Penatua Moltar pun memberikan sebuah ide yang dimana dia ingin agar dirinya datang ke situ dan membujuk para saudara satu rasnya untuk pindah ke Minogra. Tentu saja ketika mendengarkan hal tersebut, para Dark Elf yang juga ada di situ seperti Emle dan juga Kapten Gia sangat setuju dengan usulan dari Penatua Moltar. Kemudian di saat itu Takuto pun bersuara. Ia mengatakan tentang bagaimana situasi dari serangan ras barbarian. Mendengarkan perkataan dari rajanya Takuto, saat itu Penatua Moltar pun langsung membahas tentang jenis-jenis ras barbarian yang datang menyerang ke kota Dragontan. Di sini Penatua Moltar menyebutkan sepertinya ras barbarian ini sama seperti yang diketahui olehnya. Yang dimaksud sebagai ras barbarian ini ternyata adalah kumpulan goblin, para orcs, dan juga para raksasa gunung. Lalu pada saat itu pun Kapten Gia kembali bersuara dengan berkata, jika itu adalah para goblin dan juga orcs, maka dirinya pernah melawan mereka. Akan tetapi itu tentu saja berbeda halnya dengan raksasa gunung atau Giant Hill. Kapten Gia pun kembali berkata, dirinya pernah mengalahkan orcs dan juga goblin. Akan tetapi jika itu berurusan dengan raksasa bukit, maka tentu saja dirinya tak akan mampu untuk mengalahkan mereka. Pada waktu itu pun Takuto kembali berkata, kalau untuk menyerang Giant Hill tentu saja Minogra bisa mengatasinya. Akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah mereka selalu menyerang secara acak ke kota Dragontan. Di sini Takuto kembali berkata, Minogra membutuhkan suatu siasat yang bisa membuat Giant Hill tidak menyerang lagi kota Dragontan secara penuh. Mendengarkan perkataan dari rajanya Takuto, pada saat itu pun Atto lalu bersuara. Saat itu pun Atto mengatakan kalau itu berkaitan dengan serangan memusnahkan Giant Hill, maka itu bisa menjadi urusannya. Pada saat itu Takuto bertanya, apakah Atto yakin dengan ide ini? Di sini Atto menambahkan kalau ini adalah saat untuk mencuri skill-skill kuat dari para makhluk kuat. Di sini Takuto pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Atto. Akan tetapi ia bertanya tentang siapa yang akan pergi mendampingi Atto. Atto pada saat itu pun berkata kalau ia sebenarnya sama sekali tak masalah dengan siapa ia akan pergi. Atto pun berkata akan tetapi ia sangat tak setuju jika harus mengirim duo kembar lagi. Kemudian pada waktu itu Penatua Moltar pun bersuara dan ia berkata kalau ia ingin pergi mendampingi Nona Atto. Lalu pada saat itu pun Penatua Moltar mengajukan dirinya
untuk pergi bersama Ato ke kota Dragontan. Hal ini dikarenakan karena Penatua Moltar yakin kalau dirinya bisa membantu Ato dalam hal delegasi politik. Tentu saja karena Ato sangat tak ingin berurusan dengan hal seperti negosiasi dan surat menyurat. Pada waktu itu pun Ato setuju untuk pergi dengan Penatua Moltar. Lalu pada saat itu Emble yang dari tadi tengah memperhatikan bersuara. Ia berkata, jika Ato dan Penatua Moltar pergi, siapa yang akan menggantikan mereka untuk melengkapi pertahanan dari Minogra? Di sini Takuto berkata, kalau itu berkaitan dengan siapa yang akan menggantikan posisi dari Ato selama dia pergi, maka Takuto telah memiliki ide. Di sini Takuto menjelaskan kalau ini adalah saat yang tepat untuk mensummon atau memanggil lagi salah seorang unit hero dari Minogra. Ketika itu, para Dark Elf tercengang. Mereka tak percaya kalau Minogra akan mempunyai satu hero lagi. Kemudian, scene akan berganti kepada saat di mana Takuto akan melakukan summon hero. Di sini terlihat kalau terdapat beberapa material dari serangga, yang dimana sepertinya Takuto memerlukan material ini untuk melakukan summon. Lalu pada saat itu terjadi beberapa diskusi antara Ato dan juga Takuto. Pada saat itu Takuto berkata kalau ia pada waktu ini akan mensummon Isla. Mendengarkan perkataan dari rajanya Takuto, Ato saat itu berkata kalau ia sangat khawatir kalau sekiranya Isla akan memberontak kepada Takuto. Ato pada saat itu menambahkan kalau itu berbeda halnya dengan dirinya yang memiliki ingatan kepada Takuto. Menurut Ato, kalau sekiranya Isla melupakan Takuto, maka itu ada kemungkinan Isla akan memberontak dan menyerangnya. Mendengarkan perkataan dari Ato, tentu saja Takuto menyadari tentang hal ini. Ia pun tak yakin kalau Isla akan memiliki ingatan tentangnya. Saat itu terlihat di mata semua orang kalau terdapat sebuah gumpalan mana yang sangat padat di atas material yang dikumpulkannya. Para Dark Elf saat itu ikut menyaksikan betapa agungnya Takuto karena berhasil memberikan pemandangan seperti itu kepada mereka semua. Di sini terlihat kalau yang keluar dari telur itu berwujud seperti insekta. Di situ Takuto langsung mendekat ke arah insekta tersebut. Ia lalu bertanya, apakah kau ingat denganku? Di sini insekta tersebut berkata, ya tentu saja aku ingat kepadamu rajaku. Ia saat itu lalu berkata, aku adalah Isla dan sekali lagi aku akan mengabdikan diriku sepenuhnya kepada rajaku Takuto. Kemudian terlihat kalau ras insekta raksasa itu langsung sujud di hadapannya Takuto. Pemandangan ini sekali lagi memberikan rasa hormat dari para Dark Elf yang ikut menyaksikan keagungan dari Takuto. Kemudian melihat Takuto yang langsung mendekat ke arah dari Isla. Ketika itu pun Ato berkata, wahai rajaku Takuto, apakah kau tidak takut jika sekiranya Isla akan memberontak? Kemudian saat mendengar apa yang dikatakan oleh Ato, ketika itu Isla pun bersuara. Ia mengatakan kalau ia tak akan melakukan apa-apa kepada Raja Takuto lantaran ia mengingat keberadaan dari Takuto sebelumnya. Di sini diketahui ternyata Isla bisa melihat Takuto hanya sebagai Raja Hitam Legam saja. Lalu pada waktu itu pun terjadi beberapa obrolan ringan antara Ato, Takuto, dan juga Isla. Di sini Isla mengatakan kalau dirinya sama sekali tak masalah dengan tugas tersebut dan akan menggantikan posisi dari Ato ketika Ato pergi. Nah, begitulah kira-kira pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan alur cerita light novel Isekai Apocalypse Minogra volume kedua
part ketujuhnya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.